A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan waktu luang yang diberikan kepada kita sehingga segala aktivitas kehidupan pada hari ini dapat kita selesaikan dengan baik, dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, pada kesempatan ini dapat diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa mengirim salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan kita, Nabi teladan kita dalam segala aktivitas kehidupan. Semoga dengan salawat dan salam yang selalu kita kirimkan ke beliau dapat menjadi syafaat kelak di kemudian hari. Selanjutnya, saudara sekalian, pada kesempatan kali kita akan membicarakan mengenai memahami daya serap peserta didik. Nah, daya serap peserta didik yang dimaksud tersebut tentu saja berkaitan dengan aspek kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di satuan pendidikan. Namun sebelum lebih jauh menjelaskan bagaimana daya serap peserta didik tersebut, nah, lebih awal kita ajukan pertanyaan, yaitu benarkah daya serap peserta didik tersebut dapat diukur dengan menggunakan persamaan matematis, dan apa gunanya? Nah, menjawab pertanyaan ini dapat kita telusuri melalui uraian-uraian sebagaimana kita sampaikan. Berikut merupakan penjelasan-penjelasan mengenai kegiatan belajar pembelajaran yang selama ini diterapkan dalam satuan pendidikan. Dari segi jumlah, terkesan lebih mengarah kepada fakta bahwa ilmu itu tak ubahnya seperti beban pembelajaran daripada sesuatu yang seharusnya diketahui oleh peserta didik. Yang sekaligus dapat dikatakan pula bahwa seperti inilah wujud ilmu itu. Fakta tersebut terlihat pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jenis dan jenjang pendidikan madrasah tingkat lanjutan pertama misalnya, atau MTS, Madrasah Sanawiyah, pada satu bab mata pelajaran terdapat lebih kurang 4 subbab. Jumlah mata pelajaran sebanyak 15, dengan 8 bab per mata pelajaran yang harus dikuasai atau diketahui peserta didik dalam hitungan rata-rata per tahun. Sehingga jika dikalkulasi maka diperoleh 15 kali 8 kali 4 kali 3, jenjang kelas 7, 8, dan 9. Diperoleh hasil sebesar 1440 jenis materi dari keseluruhan mata pelajaran yang harus diketahui peserta didik selama 3 tahun akademik. Sementara realisasi waktu yang digunakan di madrasah sebanyak 7 jam dengan bobot 40 menit per jam per mata pelajaran per hari dari waktu efektif, atau 42 jam per minggu. Menjadi beban sebab terlalu banyak yang harus diketahui oleh peserta didik, sementara waktu yang tersedia sangat sedikit, dan itu berlangsung selama 1 tahun akademik. Sementara rasionalisasi kemampuan potensi peserta didik adalah dikalkulasi dengan hasil yang diperoleh tadi sebesar 1440 dibagi 24 jam sama dengan 40 kompetensi per satuan ruang dan waktu siang dan malam pendidikan sepanjang hayat. Dalam arti kata bahwa 24 jam itu berlangsung selama
dalam kurun waktu sepanjang hayat. Bukan 1440 dibagi 8 jam, yang hasilnya 180 kompetensi peserta didik per satuan waktu sekolah formal selama 1 tahun akademik. Ini artinya bahwa peserta didik dipaksa kemampuannya dengan perbandingan 3 kali lipat dari rasionalisasi kemampuan serap yang seharusnya. Sehingga materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik tidak terserap secara baik dan bahkan lebih cepat terlupakan. Nah, barangkali inilah salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat kualitas belajar yang capai peserta didik madrasah yang selama ini terjadi. Saudara-saudara sekalian, penjelasan di atas menunjukkan bahwa kemampuan potensi peserta didik terkait materi pelajaran sedikit banyaknya juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap daya serap dan daya ingat dalam menyerap dan mengingat materi pelajaran yang diinput melalui pelaksanaan proses pembelajaran. Dengan berlandaskan rumusan kompetensi manusia, dapat diketahui sebagaimana penjabaran rinci berikut ini. Atau kompetensi manusia yang dalam hal ini kita artikan sebagai peserta didik, berarti kompetensi peserta didik sama dengan NP dibagi P sama dengan 60 dibagi 4 sama dengan 15 km. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hubungan tersebut, terlebih dahulu dipahami tentang 1. Jumlah jam pelajaran dan jumlah sub materi ajar yang disampaikan kepada peserta didik dalam waktu 1 jam tatap muka. Jumlah jam pelajaran yaitu 1 jam dengan bobot 40 menit dan jumlah materi pelajaran yang disajikan 2, 3, dan 4 materi pelajaran sekali tatap muka. Kita ambil 2, 3, dan 4 sebagai bahan perbandingan, maka dapat diketahui sebagai berikut. Total untuk satu satuan materi ajar dan satu satuan mata pelajaran dalam 1 hari sama dengan nilai potensi dikali lamanya waktu yang digunakan dibagi dengan jumlah satu satuan materi ajar. Nah, untuk mengetahui daya serap total tersebut, persamaan di atas akan diturunkan sebagai berikut dengan catatan. Apabila hasil akhir daya serap total peserta didik diperoleh di bawah nilai 1/3 dari 15 km atau di bawah 5 km, maka daya serap ataupun daya ingat peserta didik tersebut diasumsikan mengalami kelemahan atau materi yang diajarkan, materi ajar yang diinputkan kepada mereka rawan terlupakan. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, kita lihat di sini perhitungannya. KS sama dengan MPI kali LW dibagi JMA sama dengan 15 kali 1 per 2 JMA. Artinya 2 jenis materi ajar sama dengan hasilnya 7,5 km. Nah, kalau 3 bagaimana? Ini kita lihat 15 kali 1 per 3 jenis materi ajar hasilnya sama dengan 5 km. Sementara kalau 4 hasilnya 15 kali 1 dibagi 4 jenis materi ajar sama dengan 3,2 km. Keterangan 2 jenis materi ajar hasilnya sama dengan 7,5 km. Artinya kemungkinan menyerap dan mengingat peserta didik terhadap materi ajar yang disampaikan sebanyak 2 itu kuat. Sementara kalau 3 jenis materi ajar yang hasilnya 0,03 km, sebagaimana kita utarakan di atas bahwa apabila di bawah 5 maka kemungkinan menyerap peserta didik lemah. Tetapi di sini kita sejajarkan bahwa kemungkinan menyerap peserta didik apabila hasilnya 0,503 km itu sedikit lemah
Serta jika 4 jenis materi ajar yang disampaikan dalam satu kali tatap muka sebanyak 40 menit, maka yang diperoleh hasil sebesar 3,02, kemungkinan menyerap dan mengingat peserta didik terhadap materi ajar yang disampaikan sangat lemah atau rawan terlupakan. Hitungan untuk mata pelajaran dalam satu hari jadwal sekolah dapat diuraikan sebagai berikut. Diketahui KM 15 LW-nya atau lamanya waktu yang digunakan misalnya 8 jam yang kita ambil, kemudian JMP 2, 3, 4 sebagai bahan perbandingan, maka daya serap total atau daya ingat peserta didik KM dikali lamanya waktu yang digunakan, kemudian dibagi jumlah mata pelajaran sama dengan 15 kali 8 dibagi 2 sama dengan 60 km. Nah, hasil ini menunjukkan nilai yang amat besar. Itu artinya bahwa daya serap dan daya ingat peserta didik terhadap 2 mata pelajaran tersebut yang diinputkan kepada mereka sangat kuat. Sementara kalau 15 kali 8 dibagi 3 atau 3 mata pelajaran, hasilnya 40, diindikasikan sedikit lemah. Ya, sedikit lemah apabila 3 mata pelajaran. Karena kenapa? 3 mata pelajaran itu masing-masing 4 subbab. Dalam arti kata 4 subbab itu disampaikan dalam waktu 40 menit sekali tatap muka. Makanya diindikasikan sedikit lemah. Sementara kalau 4 mata pelajaran dapat dikalkulasi 15 kali 8 dibagi 4 sama dengan 30 km. Artinya daya serap dan daya ingat peserta didik terhadap 4 mata pelajaran dalam waktu satu hari sekolah terindikasi sangat lemah. Agar kita tidak bingung-bingung bagaimana simbol-simbol yang kita sampaikan itu, keterangan rumus daya serap antara lain KS sama dengan singkatan dari kemampuan serap peserta didik terhadap mata pelajaran disampaikan, kemudian lamanya waktu LW, lamanya waktu yang digunakan sekali tatap muka, kemudian JMP jumlah mata pelajaran atau jenis mata pelajaran dalam satu hari sekolah. Kemudian JMA jumlah materi ajar dalam waktu 1 jam mata pelajaran tatap muka. Kemudian DS per I sama dengan daya serap atau daya ingat, DST daya serap total, NPI nilai potensi, kemudian P potensi, KM kemampuan manusia. Dalam kaitan ini kemampuan peserta didik. Nah, berdasarkan uraian perhitungan di atas dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan berikut diperoleh dari hasil perhitungan di atas, sebagaimana uraiannya sebagai berikut. Semakin sedikit materi pelajaran yang diinputkan kepada peserta didik dengan waktu yang banyak digunakan untuk mentransfer ilmu dan dipelajari secara berulang-ulang, maka semakin kuat daya serap dan daya ingat peserta didik itu karenanya. Sebaliknya, semakin banyak materi pelajaran yang diinputkan kepada peserta didik dengan waktu yang sedikit digunakan untuk mentransfer ilmu dan dipelajari sekali saja, maka daya serap dan daya ingat peserta didik tersebut sangat lemah. Nah, itu sebabnya melalui ruang ini kami menyarankan bahwa di dalam menginputkan materi pelajaran kepada peserta didik, ingat-ingatlah juga tentang daya serap dan daya ingat mereka. Kita seyogyanya tidak terburu-buru hanya untuk menyelesaikan tuntutan kurikulum. Sebab apabila kita hanya menyelesaikan tuntutan kurikulum tanpa mempertimbangkan dan mengingat hal-hal lain yang bisa memperkuat dan meningkatkan hasil belajar peserta didik seperti daya ingat dan daya serap, maka alangkah sayangnya pada saatnya nanti hasil yang kita harapkan jauh dari yang semestinya. Oleh karena itu perhatian terhadap daya serap dan daya ingat peserta didik ini perlu menjadi pertimbangan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Tentu kami menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak mengandung kelemahan, juga masih jauh dari
hal yang kita harapkan. Namun demikian kami berharap apa yang disampaikan ini ada saja manfaatnya, khususnya kepada diri pribadi. Dan kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sebelum kami tutup, moga-moga situasi yang melanda kita saat ini, terutama mengenai wabah corona ini, COVID ini, kita terhindar darinya, dan mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu, sehingga segala aktivitas kehidupan termasuk dunia pendidikan ini dapat kita arungi kembali sama seperti sedia kala. Demikian harapannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.